Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat beberapa Kabupaten Kapuas Hulu. Yang saya hormati Ketua KORMI Kabupaten Kapuas Hulu atau yang mewakili. Yang saya hormati Bendahara KORMI. Dan tidak kalah pentingnya, yang saya hormati Ketua-Ketua Induk Cabang Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu beserta rekan-rekan yang berbahagia dan yang saya cintai. Adapun susunan acara rapat kerja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ciptakan masyarakat berprestasi di segala bidang.
sehat bugar gembira, membentuk pencabut untuk membangun negara. Ayo maju terus maju, tiada kata menyerah, gerakan olahraga untuk semua. Berjuang berupaya menuju bahagia, tuntas sampai tujuan. Indonesia sejahtera, aman, rukun dan damai, berdasarkan Pancasila. Polri membudayakan olahraga masyarakat, sehatkan jiwa raga. Sadar dan tanggung jawab, ciptakan masyarakat, raih prestasi di segala bidang. Sehat bugar gembira, membentuk manusia untuk membangun negara. Ayo maju terus maju, tiada kata menyerah, gerakan olahraga untuk semua. Berjuang berupaya menuju bahagia, tuntas sampai tujuan. Indonesia sejahtera, aman, rukun dan damai, berdasarkan Pancasila. Keberadaan Kormi sebelumnya bernama Kormi, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, juga sebagai sebuah upaya mengembangkan olahraga tradisional menjadi sebuah budaya yang khas di Kabupaten Kapuas Hulu. Agenda utama rapat kerja Kormi adalah dalam rangka evaluasi program dalam tahun 2021 dan pembahasan program kerja untuk tahun 2022. Kormi Kapuas Hulu yang sebelumnya telah secara resmi dibentuk berdasarkan SK Kormi Kalimantan Barat pada tanggal 1 April 2021 dan tepat pada hari ini 1 April 2022 Kormi Kapuas Hulu kepengurusan ini berusia selama 1 tahun. Mudah-mudahan kita tetap semangat sebagai pengurus. Kita ketahui bersama bahwa sistem keolahragaan nasional Indonesia dibagi menjadi 3 klasifikasi. Selain KONI, Baposi, salah satunya adalah Kormi yang menaungi olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Ada olahraga pendidikan yaitu Baposi. Ada olahraga prestasi dengan kita kenal dengan nama KONI. Dan ada olahraga rekreasi masyarakat, itu pembinaannya di bawah Kormi. Kormi Kapuas Hulu mengadakan raker karena memang sudah diwajibkan yang diaturkan dalam AD ART. Jadi setiap periode itu paling tidak melakukan raker sebanyak 1 kali. Jadi tidak melakukan sesuatu yang tiba masa, tiba akal. Tapi kita sudah ada dibuat roadmap-nya. Nah itu yang akan kita susun dalam raker Kormi Kapuas Hulu ini. Kami Kormi itu sebenarnya tidak punya program. Yang punya program itu adalah indoor atau cabang olahraga. Apa yang Anda para pemilik cabang olahraga rencanakan itu akan disampaikan kepada Kormi. Adapun agenda yang dibahas dalam raker ini diantaranya pemaparan program kerja pengurus Kormi Kapuas Hulu periode 2021-2026 dan cabur indoor, pembahasan program kerja 2022, usulan pokok pemikiran pengembangan Kormi Kabupaten Kapuas Hulu, pembahasan festival olahraga rekreasi nasional atau dikenal dengan Pornas yang ke-6 tahun 2022 serta yang lainnya.
Untuk itu, jika punya program, sampaikanlah dalam raker ini, seperti program jangka panjang, jangka menengah. Nanti akan disimulasikan atau diambil kesimpulannya dari setiap cabang olahraga tersebut. Apa yang bisa kita akomodir nantinya. Untuk saat ini, yang terdaftar secara resmi cabang olahraga di bawah Kormi di Kabupaten Kapuas Hulu ada 7 cabang olahraga. Tapi masih ada menyusul cabur-cabur lain. Ketujuh cabang olahraga yang dinyatakan resmi itu karena memiliki ADRT SK Provinsi, ada pengurusnya. Kemudian mereka menyampaikan ke kita terima dengan resmi sebagai anggota Kormi. Untuk ke depan, Kormi akan lebih menggali pada olahraga tradisional melalui pelestarian olahraga tradisional, salah satunya dengan mengembangkan program Kampung Ulu, di mana di kampung tersebut sudah menyelenggarakan dan memelihara serta mengembangkan olahraga tradisional. Program Kampung Ulu akan melibatkan berbagai komponen olahraga masyarakat dan mensosialisasi ke beberapa sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMU sederajat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Kita sama-sama mencari kampung mana di Kapuas Hulu ini yang tepat untuk kita jadikan pilot proyek program Kampung Hulu ini. Dan di daerah itu kita akan membuat event tahunan, festival olahraga tradisional dan rekreasi. Dengan demikian, saya berharap kegiatan ini bisa berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Saya ucapkan selamat bermusyawarah dan selamat melaksanakan rapat kerja pertama Kormi Kabupaten Kapuas Hulu. Semoga raker ini menghasilkan pemikiran dan program kerja yang cemerlang untuk kemajuan olahraga tradisional dan rekreasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara rapat kerja pertama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu saya nyatakan dibuka secara resmi. Atas nama Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu, Abdul Hamid SPI MSI. Hormati Ketua Cabur beserta anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Airsoft Brotherhood Unity Distrik Representatif Kapuas Hulu, saya Ari Budiwan bersama dengan Bang Iwan Setiawan, kemudian Bang Romsah, dan satu lagi Bang Yedi lagi sholat. Kami ada berempat. Kita langsung deh Pak Sekretaris. Yang pertama untuk program kerja kami ada 8. Yang pertama, tata kelola administrasi dan keuangan dengan tujuan terciptanya administrasi yang baik. Target kegiatan intern organisasi, estimasi anggarannya 0, waktu pelaksanaan sepanjang tahun 2022. Kemudian yang kedua, sosialisasi Airsoft. Tujuan kegiatan agar Airsoft dikenal oleh masyarakat. Target kegiatan siswa SLTA, estimasi anggaran 5 juta, ini untuk konsumsi nasi kotak, snack, aqua, botol gitu. Kalau untuk honor segala macam kami tidak anggarkan gitu, ini murni untuk konsumsi selama sosialisasi. Waktu pelaksanaan diperkirakan Juli 2022. Yang ketiga, pelatihan Airsoft.
Tujuan kegiatan membina bibit atlet airsoft karena untuk pertandingan CQB Quick Battle itu, kalau berdasarkan pengamatan kami itu perlu ketangkasan, kecepatan gitu kan. Sedangkan kami yang selama ini bermain ini rata-rata udah senior semua gitu kan, udah tua-tua semua. Jadi kita memang perlu bibit atlet yang lagi muda gitu kan, yang kelas-kelas anak SMA kalau mau menang lah gitu kan. Target kegiatan siswa SLTA dan umum, estimasi anggaran 5 juta, ini juga untuk konsumsi, tidak ada honor segala macam, itu tidak ada, hanya untuk konsumsi, nasi kotak, nasi bungkus, snack dan aqua gelas. Waktu pelaksanaan Juli 2022. Kemudian nomor 4, pengadaan unit airsoft atau water gel gun WGG. Tujuan kegiatan itu pengadaan peralatan pelatihan. Target kegiatan 10 unit airsoft atau WGG. Estimasi anggaran 100 juta. Kalau mereka sekali bikin event tuh memang besar biayanya. Tapi memang nanti kita akomodir semua nanti program kerja. Nanti kita akan kerjasama lah nanti seperti apa untuk untuk terkait dengan kelancarannya program kerja tersebut. Oke, terima kasih kami ucapkan buat Abu yang telah memberikan beberapa program kerja. Tapi ada yang mau selain daripada program kerja, ada yang mau ditambahkan atau ada kendala seperti apa selama ini? Mungkin kan ini kan intern. Kalau tadi itu kan program kerja yang sudah laku. Misalnya ada kendala seperti apa selama ini kan? Kegiatan yang akan kami laksanakan dalam tahun-tahun ini, pertama ada mengadakan turnamen online atau offline. Tujuan kami mengadakan turnamen offline atau online untuk memajukan bidang e-sport di Kapuas Hulu, serta mengembangkan pemain berprestasi dalam bidang proses online. Target kegiatan kami mencari bibit yang berprestasi untuk mempersiapkan jika ada event game di tingkat nasional dan mencari keuntungan dalam berorganisasi. Estimasi anggaran kami 10 juta sampai 15 juta. Waktu pelaksanaannya Mei sampai Desember 2022. Ya. Baik, cuma itu saja yang kami sampaikan. Yang lain? Terima kasih. Ini posisi saya sebagai Sekretaris STI Kabupaten Kapuas Hulu. Sesuai dengan pertemuan kita semalam dengan Bapak Sekretaris Kormi, kami sudah melaporkan beberapa kegiatan yang sudah kami programkan. Yang pertama yaitu pengadaan seragam anggota pengurus STI Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan kegiatan untuk menunjukkan identitas STI setiap bertugas di lapangan. Target kegiatan semua anggota STI Kabupaten Kapuas Hulu. Saat ini pengurus STI berjumlah 26 orang. Estimasi anggaran 8 juta rupiah. Waktu pelaksanaan Mei sampai Juli 2022. Kepada Bapak Sekretaris, sekali lagi kami sampaikan, sekalian menagih pembicaraan dengan Bapak Ketua Kormi waktu itu, bahwa beliau akan mensupport kami tentang masalah pengadaan seragam ini. Karena kegiatan STI ini sangat padat, Pak. Dalam 1 minggu itu kami 2 kali pertemuan. Pertemuan untuk Jumat itu di lokasi perkantoran. Tapi khususnya untuk Popkaha boleh langsung nggak? Ya. Nah, jadi kebetulan saya di Popkaha, Persatuan Olahraga Bidar Kapuas Hulu. Saya di bagian sekretarisnya. Alhamdulillah Pak Sekretaris Kormi, sudah berjalan 2 tahun ini Popkaha bergerak secara mandiri. Oke, baik. Untuk Popkaha, memang selama ini memang kegiatannya memang kalau Portina itu memang Popkaha yang paling banyak kegiatannya ya. Walaupun kadang-kadang diselingi juga dengan ada sumpit juga, terus ada gasing juga kan. Nah sebenarnya Kapuas Hulu ini memang maju di gasing sebenarnya. Cuman ya itu tadi karena kita memang pandemi jadi kegiatan agak kurang. Tapi kalau bidang
kalau lihat dari kondisi mereka kayaknya jauh dari pandemi. Kalau bidar nih, gak tahu saya. Memang luar biasa orang-orang bidar nih, memang luar biasa lah. Baik, nanti ini akan kami tampung juga nanti kalau bisa nanti ada listnya nanti untuk semua agenda ini, terus sama dengan permohonan sarana prasarana tadi. Memang itu penting sekali, saya lihat itu memang selama Ikhwan memang perlu itu. Selamat sore, terima kasih kepada para pengurus Kormi sama Ketua Cabang yang hadir serta anggotanya. Saya dari PLBSI sebagai ketua, nama saya Marconi, biasa dikenal Atung. Untuk program kerja 1 tahun ini kami belum bisa berbuat banyak dikarenakan instrumen kami ini ada yang punya, jadi hanya bisa kami jalankan 1 tahun sekali waktu Imlek. Terus untuk di luarnya kita tidak berani karena barang itu mudah rusak. Terus untuk tempat latihan juga dia perlu tempat yang luas dan harus agak sepi, jauh dari, biar tak mengganggu tetangga. Karena dulu kami latihan sering di itu protes. Orang udah mau tidur, ngomong nggak kedengaran, nonton TV nggak kedengaran. Terus rencana kami sih sebaiknya diadakan pelatihan, apakah itu didatangkan ke sini, soalnya untuk tanding barang itu harus ada standar nasionalnya, karena kalau salah-salah berisiko cedera, itu tidak sembarangan juga. Jadi saya tidak berani sembarangan ngajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Alhamdulillah, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari Yoski yang datang di sini ada 3 orang, yaitu saya, ya, Utin Hasanah, kemudian Ibu Sri Lestari dan Ibu Rina Malina. Ini sekretaris Yoski. Adapun program kerja, ini selama tahun 2001 ini sudah terrealisasi 1 program kerja, yaitu menciptakan sebuah senam kreasi, antara mengkolaborasikan antara senam dan tari. Nah, di situ kami memadukan 3 etnis, ya, yang ada di Kapuas Hulu, yaitu Cina, ya, Dayak dan Melayu. Jadi Cidayu lah gitu. Dan itu sudah kami realisasikan. Kami latihannya setiap 1 bulan itu 4 kali, itu setiap hari Sabtu. Nah, kemudian adapun tempat yang kami pinjam, karena kami belum punya tempat yang yang pasti atau standarnya, ya. Jadi di SMP Negeri 2 Putu Sibau, kemudian SD 4 Putu Sibau, kemudian SD 29 Tanjung Jati. Nah, kebetulan Ibu Rina Marlina ini adalah kepala sekolahnya, jadi agak mudah urusannya. Kemudian peralatan yang kami gunakan itu juga masih minjam. Kalau misalnya kami mengadakan latihan di SMP 2, berarti sound systemnya kami pinjam dari SMP 2. Nah, kemudian kalau kami latihan di SD 4, berarti pinjam di sana juga. Begitu juga dengan SD 29 Tanjung Jati. Nah, kemudian adapun sasarannya adalah latihan ini
siswa sekolah, anak-anak sekolah. Nah, selain anggota Yoski yang itu tergabung berjumlah 18 orang. Banyak hal yang sebenarnya mau kita bicarakan, tapi dari semua pembicaraan tadi itu saya simpulkan ada pada 3 persoalan. Dan ini menjadi persoalan klasik semua organisasi, bukan hanya organisasi olahraga, ya. Organisasi emak-emak Prenagen dan bapak-bapak Prenagen pun juga masalah itu juga. Bapak Prenagen di sana ya. Apa masalahnya? Itu ada 3. Pertama, duit. Yang kedua, dana. Yang ketiga, uang. Itu masalah kita. Betul ya? Benar ya 3 masalah itu? Nggak ada lain masalah kita. Kalau 3 itu ada, aduh. Ya kan, pokoknya kalau di rumah, barang itu ada, ibu-ibu tuh senyum sepanjang hari. Ya. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu sekalian, namanya juga rencana. Ya kan? Kita berencana, kita punya mimpi. Harus itu. Kalau kita tidak punya rencana, kita tidak punya mimpi, ya, kita tidak tahu apa target kita. Dengan kita punya rencana, maka kita akan punya target. Nah, oleh karena itu, saya sebagai bendahara, ya, dalam hal ini diamanahkan, ini memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, jika nanti, ya, bantuan atau pembagian anggaran dari Kormi ke cabur-cabur itu jauh dari nilai dan harapan Danuan semua. Tapi amanah ini ya harus kita sampaikan. Karena apa? Karena itu tadi, kita dananya terbatas. Tapi keinginan kita itu melampaui batas. Gitu. Nah, oleh karena itu, sumber-sumber pendanaan itu jangan sampai kita hanya berharap pada pemerintah daerah saja, atau pada organisasi saja, atau pada kawan-kawan anggota saja. Banyak sekali sumber-sumber dana di luar sana. Saya jujur saja Bapak Ibu sekalian, masuk ke Kormi ini itu lewat organisasi yang namanya POPKH, Persatuan Olahraga Bidar Kapuas Hulu. Saya salah satu inisiator mendirinya POPKH. Jadi saya waktu itu Bu, semenjak awal corona Bapak Ibu sekalian, bisnis saya ngedrop, usaha saya jatuh, saya stres. Nah, saya bingung untuk membuang stres saya ini supaya tidak mikir itu terus bisnis saya yang jatuh ini, apa yang saya lakukan? Akhirnya saya ngelarikan kegiatan ke kegiatan olahraga Sampan Bidar. Akhirnya ngenyan sampai sekarang, ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, solidaritas kita perlu. Nah, kemudian sekarang bagaimana kita bisa menggerakkan sultan-sultan, ratu-ratu, orang-orang berduit yang dari Kapuas Hulu ini mau ikut kegiatan kita. Sekarang Bu, perlu Bapak Ibu ketahui, POPKH ini udah ada sponsor, udah punya bis. Jadi atlet mau bawa kemana, ada rencana ini kita mau ke Banjarmasin. Kenapa? Ada sultan, ada bos yang gabung di organisasi kita. Dia juga jadi penghobi, awalnya enggak hobi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hobi Danuan, olahraga Danuan, organisasi Danuan, silaturahmi, banyak-banyak silaturahmi dengan orang-orang yang punya duit. Orang-orang yang punya duit Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, jangan bahas mereka yang datang ke kita, enggak akan. Mereka orang berduit, gengsinya tinggi. Jadi kita nih yang datang silaturahmi. Datang, awalnya segala macam pembicaraan. Lama-lama mulai dia suka dan segala macam. Akhirnya hobi, ngenyan. Berapapun dia tidak peduli, yang penting dia bisa happy. Nah, itu saya berbagi ilmu trik kepada Danuan semua. Bagaimana kita membesarkan organisasi, ya. Kalau organisasinya orangnya ramai, solid Bu, saya yakin dan percaya tidak susah. Maka kami di Bidar ini mohon maaf nih, saya jadi bercerita tentang Bidar karena saya di situ. Habis Lebaran nih Bu, habis Lebaran ada 7 titik yang akan dilaksanakan lomba Sampan Bidar. Sementara bulan Syawal itu hanya 4 minggu. Saya bingung ngatur jadwalnya gimana ini. Ya, 4 minggu. Artinya kalau ngambil Sabtu Minggu hanya 4 tempat. 2 ini gimana? Semua berebut. Hadiahnya mohon maaf 15 juta paling kecil. Nah, ini maksud saya bagaimana kita menarik orang masyarakat itu banyak supaya juga bisa bergabung kita. Mereka-mereka yang berduit tuh nyan Bu, asik, senam ya, terus airsoft gun, game, banyak, bukan hanya anak-anak muda, orang tua datuk-datuk juga main game sekarang. Kenapa? Udah trennya di HP-nya banyak sambil nunggu kan nyantai. Nah, itu kita kembangkan. Jadi maksud saya, carilah sponsor. Tentang Kampung Hulu Bu,
ini program Kampung Hulu yang tadi itu disampaikan oleh Pak Wakil, ya, itu adalah program kita yang kita rencanakan menjadi tempat untuk kita membuat event rutin tahunan, Bu, Pak. Festival olahraga, tradisi dan rekreasi, tapi di satu tempat. Nah, Kampung Hulu ini sebenarnya yang kita cari itu di situ masih terpelihara kegiatan permainan tradisional, Bu, Pak. Saya tuh sebenarnya berharap, Pak, Bu, ada anak-anak muda kita penggiat olahraga tradisional menghidupkan lagi olahraga permainan main cukit. Tahu main cukit ya? Main cukit yang kayu, main asin, enggrang, apa lagi, Bu? Yang untuk iya kan? Main pelepak, ya kan? Pokok yang tradisional ini, saya tuh berharap, kenapa? Di Jawa Barat, Bu, sekarang mulai subur. Anak-anak muda milenial tuh menghidupkan lagi. Pasti dan pun ingin bernostalgia kan, bukan? Dengan olahraga itu. Nah, iya, termasuk itu. Jadi kita mau nyari kampung yang di mana itu bisa dipusatkan di situ. Jadi semua kegiatan olahraga nanti kita jadikan festival. Eventnya setahun sekali. Namanya Kampung Hulu. Bukan di kampung kita ubah nama, enggak. Kampung Hulu itu tempat kita membuat kegiatan, ya kan? Misalkan kita jadikan Nangas Sambus atau Mendalam atau di mana atau Tanjung Jati. Tapi di situ representatif untuk sampan bidar bisa, sumpit bisa, airsoft gun bisa, senam dan yang lain-lain. Itulah yang dimaksud Kampung Hulu yang tadi tidak kita bahas. Ini juga perlu anggaran. Nah, tapi saya yakin dan percaya dengan kreativitas kita akan mampu mencari sumber dana yang lebih besar di luar sana. Tidak hanya mengharapkan dari pemerintah seperti yang sudah kami lakukan di Popkaha. Sahabat Bang PM, ini sekarang kita bersama Ibu Puji Astuti. Beliau adalah Ketua Organisasi Senam Tera Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu. Saya biasa panggil Bu Puji. Mana nih, Bu, perkembangan STI selama berdirinya di Kapuas Hulu dan apa saja kegiatannya selama ini? Silakan, Bu Puji. Oh ya, alhamdulillah untuk STI Kabupaten Kapuas Hulu ini kita baru terbentuk dan juga kita alhamdulillah sudah mulai untuk sosialisasi, terutama kita di kantor-kantor ya Pak Bem ya. Kenapa kita mensosialisasi STI? Karena STI itu banyak kita untuk terapi pengobatan. Iya itu Pak Bem. Ya, kenapa saya memilih di STI? Karena di STI ini banyak makin hari orang kan bukan muda terus Pak. Makin tua ya Pak Ben ya. Betul, Bu. Iya. Jadi di terapi ini kita mencakupi semuanya, terutama yang kalau untuk senam tera Indonesia nih Pak Bem. Ini banyak di pernapasan. Di pernapasan iya. Sesuai dengan umur ya? Iya, sesuai dengan umur dan juga untuk sesuai untuk senam tera Indonesia ini tidak terpaku untuk yang lansia atau pralansia. Dari anak SD, SMP sampai SMA juga kita sudah disosialisasi, alhamdulillah. Yang namanya juga penyakit itu Pak Bem tidak menyerang pada usia tua. Iya, betul. Betul Pak Bem. Betul. Iya. Nah, ini Bu Puji. Iya. Sekarang ini apa aja program yang sudah dijalankan untuk di Kapuas Hulu atau Kota Putus Ibau ini? STI ini, Bu Puji. STI ini program ini kita alhamdulillah udah berjalan ya Pak. Ya. Untuk setiap hari Minggu. Hari Minggu kita di Danau Kayan itu kita terbuka untuk umum Pak. Di mana tuh alamatnya, Bu? Jalan Danau Kayan. Nah, di persis di halaman masjid. Di halaman di situ, Masjid Pak, Surah Al-Muhtadin ya. Muhtadin ya. Itu setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu mulainya jam 7. Jam 7. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum gratis Pak Ben. Mantap. Gratis dan juga di situ juga kita ada program. Di dalam STI itu kita ada STI Peduli. STI Peduli itu kita membagikan tali asih. Luar biasa. Iya, tali asih Pak Bem. Luar biasa. Iya. Di dalam kita berolahraga ini Pak Bem, terutama kita menjalin tali silaturahmi. Yang kedua, kita membudayakan hidup sehat. Ya. Apa harapannya? Selamat ulang tahun buat Kormi Kabupaten Kapuas Hulu. Semoga kedepannya lebih jaya
lebih maju lagi meningkatkan olahraga kreasi masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Mantap, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Puji. Oke, sahabat Bang BM, ini kita sekarang bersama Ketua IESPA Kabupaten Kapuas Hulu Indonesia Esport Association atau organisasinya para gamers. Nah, ini ada ketuanya, Bro Ongki Setiawan. Kita tanya-tanya dulu, apa rencana IESPA Kapuas Hulu ini ke depan, Bro Ongki? Silakan. IESPA kedepannya untuk memajukan anak-anak muda di Kapuas Hulu supaya bukan sekedar hanya main game saja, apa IESPA ini bisa untuk prestasi, untuk menghasilkan uang, untuk mengeluarkan bakatnya lah dalam dirinya untuk ke jenjang lebih serius untuk game. Rencana ada kegiatan apa nanti ini, Bro? Rencananya kegiatannya pertama kami akan buat turnamen offline supaya anak-anak muda di sini kenal apa itu dengan IESPA. Terus setelah itu, setelah banyak perkenalan, kami akan membuat turnamen besar yang bernama Bupati Cup. Untuk Kormi, selamat ulang tahun yang ke-1 tahun. Semoga selalu sukses, tetap tentram dan selalu maju. Oke, terima kasih. Sekarang kita bersama pengurus cabur Abu Airsoft Brotherhood Unity. Seperti apa sih kiprah Abu selama ini? Kita mau tanya-tanya nih dengan Ketua Abu, Bang Ari Budiwan. Bang Ari, gimana nih cerita tentang Airsoft di Kapuas Hulu nih, perkembangannya sekarang? Terima kasih. Jadi kami dari Airsoft Brotherhood Unity District Representative Kapuas Hulu, kami bergerak di bidang airsoft gun, khususnya pertandingan airsoft gun. Jadi untuk latihan rutin kami laksanakan setiap hari Minggu siang. Kemudian selain itu kami juga sering mengikuti event di luar daerah, misalnya di Pontianak atau di daerah yang lain. Ya, sudah berapa lama Abu berdiri Airsoft nih di Kapuas Hulu nih? Untuk yang Kapuas Hulu ini tahun kedua. Tahun kedua. Tahun kedua. Sebelumnya kami tergabung dalam klub Raccoon Ranger Airsoft Putus Ibau. Awal mulanya berafiliasi ke Porgasi, jadi di tahun 2021 kami berafiliasi ke Abu. Abu ya, oke. Kalau ada masyarakat Kapuas Hulu yang mau gabung mengikuti kegiatan, kemana nyari informasinya, Bang Ari? Bisa langsung ke kami, ke Abu atau ke klub Raccoon Ranger Airsoft Putus Ibau. Di mana markasnya, Bang Ari? Untuk Raccoon Ranger, markasnya di Palak Pulau. Kalau markas latihannya tadi tiap hari Minggu di mana tuh? Kami ada beberapa pilihan. Untuk perang kota kami ambil lokasi di Palak Pulau Gedung Serbaguna. Oke. Kalau untuk woodland atau perang di hutan kami di Baung. Baung. Kemudian juga ada latihan quick battle, pertandingan cepat. Sementara ngambil lokasi di Sekretariat Kormi. Oke. Selamat ulang tahun Kormi Kabupaten Kapuas Hulu. Semoga Kormi semakin jaya. Siap. Oke. Terima kasih, mari. Oke, sahabat Bang BM, kita sekarang bersama Sekjen Popkah, Persatuan Olahraga Bidar Kapuas Hulu, dengan Bung Wahidin Nasirin atau Bung Wahid. Nah, kita tanya-tanya dengan beliau nih. Bung Wahid, bagaimana nih perkembangan dan kiprah Popkah Kapuas Hulu selama ini? Silakan, Bang. Alhamdulillah, Popkah pada hari ini setelah berjalan 2 tahun, selama 2 tahun ini kami khususnya di Popkah selalu membina dan mensupport kegiatan-kegiatan bidar khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, dan berharap nanti untuk kedepannya dengan adanya Popkah masyarakat yang menghobi bidar selalu kami arahkan dan selalu semangat dengan adanya kami untuk depannya. Untuk Kormi, kebetulan pada hari ini ulang tahun, saya mewakili Popkah mengucapkan selamat ulang tahun dan semoga Kormi semakin sukses, semakin jaya, dan lebih baik untuk kedepannya membina dan bimbing semua cabur-cabur yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Sukses selalu untuk Kormi. Oke, sahabat Bang BM Channel, ini sekarang kita bersama dengan salah satu pengurus cabang olahraga
di Kormi, yaitu cabang olahraga IOSKI. Apalagi kepanjangannya Bu? Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia. Iya, Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia bersama Ibu Utin Hasana. Nah, kita mau tanya-tanya nih Bu, sudah berapa lama IOSKI berdiri di Kapuas Hulu dan apa saja kegiatannya selama ini Bu? Silakan Bu Utin. Ya, selama 1 tahun ya, pas hari ini adalah ulang tahun Kormi ya. Kami di bawah di bawah Kormi, IOSKI ini di bawah Kormi. Adapun hal-hal yang sudah kami lakukan adalah kami sudah menciptakan kreasi tari, senam kreasi tari. Nah, di sini kami pun sudah juga mensosialisasikannya di sekolah-sekolah. Misalnya di SD 4, SD 29 Tanjung Jati, kemudian SMP 2 Putu Sibau, Karya Budi, dan SMP 4. Itu senamnya senam asli karya pengurus IOSKI Kapuas Hulu? Betul. Oh, mantap. Terus ini Bu, udah berapa tahun tadi berdiri IOSKI-nya Bu? Sudah 1 tahun. Kurang sama dengan Kormi ya? Sama. Oh, terus selama ini programnya apa aja Bu yang sudah dijalankan? Yang dijalankan adalah latihan. Latihan ya? Di sekolah-sekolah ya. Nah, kalau ada masyarakat Kapuas Hulu, khususnya Kota Putus Jawa yang ingin bergabung, kemana tuh Bu? Gimana caranya bergabung ke IOSKI? Biasanya menghubungi tim kreatif ya, biasanya menghubungi kami di situ, menghubungi IOSKI, sekretaris, ketua, dan tim kreatif. Oke. Kalau boleh tahu, sekretariat IOSKI di mana Bu? Sementara ini kami belum punya sekretariat, tapi kami meminjam gedung di SMP Negeri 2 Putu Sibau. SMP Negeri 2 Putu Sibau, mantap. Jadi kalau mau gabung, yang agenda rutin biasa seminggu sekali, hari apa, di mana gitu Bu, jam berapa? Iya. Kami agendanya 1 minggu sekali ya, itu di SMP Negeri 2 Putu Sibau pukul 3. Jam 3 ya? Setiap hari Sabtu. Oke. Selamat ulang tahun untuk Kormi, semoga kedepannya semakin jaya. Oke, terima kasih Bu Utin. Oke, sahabat Bang BM, ini sekarang kita ketemu dengan Ketua PLBSI Persatuan Leong Barongsai seluruh Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu dengan Bang Marconi atau terkenal dengan Bang Atung ya. Nah, Bang Atung, kita mau tanya-tanya nih Bang Atung. Udah berapa lama PLBSI berdiri di Kapuas Hulu dan apa saja kegiatannya selama ini Bang Atung? Silakan Bang Atung. Kan saya dari PLBSI. Untuk berdirinya mungkin sudah mendekati 1 tahun lagi. Udah mau 1 tahun ya. Siap. Dan untuk kegiatan sebenarnya belum bisa apa-apa karena pesertanya belum ada. Kalau untuk di Pulau Sibau, barongsai cuma 1. Mau 1 klub ya? Nah, jadi tidak bisa kita menyelenggarakan itu. Nah, tapi harapan ke depan kan pengen berkembang ya, barongsai ya. Ke depan mungkin yang perlu kami benahi itu pelatihannya. PSI mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kormi, semoga tetap jaya, lancar dan sukses selalu.